setelah kita mengetahui overview dari website yang akan kita buat, selanjutnya kita akan melakukan perancangan database. Dimulai dari pembuatan nama database-nya, yaitu Global Shop. Nah, kemudian kita buat table kategori produk. Ini adalah fieldnya, yaitu ID, nama, sampai dengan tanggal update. Kemudian ada juga table untuk slider. Nah, dua database ini terlebih dahulu yang akan kita buat untuk kita membuat tampilan awalan dari website e-commerce-nya. Jadi sesuai dengan di depan ada slider dan ada kategori. Jadi untuk awal kita buat dua table dulu, yaitu table slider dan juga ada kategori produk. Setelah tabelnya sudah kita buat, selanjutnya kalian bisa buka alamat di sini, learning.mahirdesign.com/modul. Kalian akan diarahkan ke sini. Nah, ini adalah aset-aset yang kita perlukan dalam membangun website e-commerce. Ini ada aset berupa gambar, font, dan lain-lain. Dan ada juga helper. Nah, dalam sini ada function atau library yang dibutuhkan dalam menunjang pembuatan website. Nah, kalian bisa klik. Nah, kalian simpan helper juga, kalian download. Nah, jika sudah, kalian bisa taruh di dalam folder yang sudah kita buat kemarin, yaitu sam.htdocs ci3_si. Kalian bisa taruh di sini. Nah, untuk aset kalian bisa langsung klik kanan, ekstraktir. Nanti dari sini dia ada tiga file, yaitu 2 folder dan 1 file htaccess. Ya, jadi file htaccess ini berfungsi untuk menghilangkan kalimat URL index.php seperti itu. Nah, ini ada aset ini seperti biasa, ada CSS, JavaScript-nya, keperluan font, ada juga image untuk gambar produk dan lain-lain. Nanti akan muncul 3 file ini. Nah, ini bisa kita taruh luar. Nah, beda dengan helper ini kita bisa taruh di dalam application-nya. Ini bisa kalian cut, kalian taruh di sini. Nah, nanti kalian pilih ekstraktir. Nanti kalau kita lihat ada dua folder, yaitu core dan helper. Ini semacam function library yang perlu kita siapkan. Nah, jika sudah membuat tampilannya, itu dimulai dari kita open Visual Studio Code. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Jadi apa saja yang akan kita setting pertama kali. Nah, kalian bisa ke folder application, config, dan file autoload. Di sini sudah saya kasih tanda. Jadi yang akan kita tambahkan adalah libraries dan helper. Jadi kalian bisa tambahkan di libraries di line ke-61. Ada chart, database, form validation, dan session. Kemudian di bagian helpernya, kalian bisa tambahkan URL, form, custom, dan security.
Jika ini sudah, kalian bisa langsung ke file database.php. Kalian bisa langsung ke file atau baris yang paling bawah. Jadi ada hostname, username, password, dan database. Username-nya bisa kalian tambahkan root, dan database-nya sesuai yang tadi kita buat, yaitu global shop. Nah, jika database sudah kita setting, selanjutnya kita ke file routes.php. Routes ini adalah berfungsi untuk routing file yang akan kita buka, jadi dia mempersingkat alamat yang akan kita akses. Nah, untuk awal kita perlu mengubah default controllernya menjadi home controller. Nah, home controller ini yang akan kita buat. Nah, controllernya kita buat baru. Sini bisa kalian lihat ya filenya. Define, kita mau create class home controller. Nah, mungkin sini ada construct juga. Nah, lalu kita meload dua model. Nah, untuk tampilan depan memang tadi kita membutuhkan kategorinya saja dan slider. Nah, kemudian kita membuat fungsi main atau index. Kita panggil model yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, kita tampung ke array, ke dalam array kategori dan slider image. Nah, dari kedua model ini kita akan tampung variabel data ke dalam file view, yaitu yang bernama home. Kita cari sini home.php. Nah, ini adalah HTML, bukan HTML, PHP yang akan kita buat. Nah, ini adalah isinya. Namun kita juga perlu membuat seperti footer, header, dan seperti splash screen atau notifikasi alert ya. Nah, untuk alertnya bisa kalian tambahkan sukses, notifikasi sukses, notifikasi error, notifikasi info. Ada 3 notifikasi di sini yang bernama flash.php. Nah, kalian buat dulu foldernya, yaitu partials. Di dalamnya ada flash.php. Ini adalah footernya. Sini ada social links atau media sosial. Ini ada kategorinya untuk men, woman, dress, sunglasses. Link juga ada. Ini adalah footer-footer yang bisa kalian ubah. Ini adalah JavaScript file yang akan kita pakai. Lalu ada juga headernya ya. Header. Adalah aset-aset yang kita butuhkan yang sudah kita download tadi, yaitu ada CSS, JavaScript, dan ada juga file image atau gambar. Bawah rasa juga.
Base URL ini adalah URL default yang akan kita panggil. Biasanya kalau kita langsung memanggil suatu halaman di dalam kode igniter, biasanya menggunakan function base URL. Oke, ini untuk headernya. Home sudah, kemudian adalah modelnya. Ya, ini adalah kategori modelnya. Kita memanggil tabel kategori, kita membuat function get kategori dropdown. Jika ID-nya ada dan tidak kosong, jadi select sini di mana ID adalah, nah ini untuk pengecualian, jadi ID-nya tidak dengan ID yang dipilih. Nah, tapi query biasanya adalah get keseluruhan dari tabel kategori. Nah, lalu dia return sebagai array. Kemudian ada model slider. Sini kita bisa lihat dia memanggil tabel slider image. Dia membuat function get image dan dia select table slide, dan kemudian returnnya adalah hasil dari database. Kalau kita lihat di sini adalah slider image, yaitu adalah keseluruhan dari tabel ini. Oke, untuk codingan sudah kita setup tadi config-nya, kita buat controllernya, model serta view-nya juga. Boleh kalian save dan kalian bisa reload halaman websitenya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.